Makanya cara mengecek sudah suci atau belum itu yang paling benar itu sebelum waktu sholat habis. Ini sering saya sampaikan ya. Sebelum waktu sholat habis. Jadi ibu-ibu jangan males ya karena haid. Mentang-mentang pernah haid itu nunggu ngelihatnya itu nanti setelah waktu sholat habis. Ini terutama yang paling kredit itu waktu subuh. Males nih ntar-ntaran aja deh. Padahal sebenarnya dia sudah suci tuh sebelum waktu subuh habis. Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, baik yang hadir maupun yang menyimak secara online. Hari ini pembahasan inti kita akan mengkaji mengenai haid dan nifas. Apa sih haid itu? Darah. Jibilatin atau di nomor 2 itu kan di atas itu ada 2, di bawah ada 2 itu keterangannya autobiaiyatin yang normal ya. Darah yang normal ya. Darah yang normal atau ya darah biasa yang biasa keluar itu ya dari ibu-ibu yakhruju. Kalau nanti ada yang nggak normal juga yang disebut istihadah ya belakang nanti. Yakhruju yang keluar min aqsa rahmin. Min aqsa rahimil mar'ati. Min aqsa dari ujung. Min aqsa dari ujung. Rahimil mar'ati rahimnya perempuan. Rahimnya perempuan. Ala sabilis sihhati. Ala sabilis sihhati atas jalan yang sehat. Atau maksudnya dalam kondisi sehat ya. Ala sabilis sihhati atas jalan sehat atau dalam kondisi sehat. Nah, sama dengan tadi yang nggak lumrah tadi, itu juga ada istilahnya istihadah nanti. Fi auqatin, di dalam waktu-waktu maksusatin yang khusus. Fi auqatin, di dalam waktu maksusatin yang khusus. Nah, waktu-waktu khusus kan tidak selalu ya. Nanti ini definisinya aja. Dan keterangannya sudah cukup tadi ya. Berikutnya wan nifasu. Nanti hukumnya ada di belakang ya. Wan nifasu nifas. Huwa yaitu adamu darah sama. Al khoriju yang keluar. Al khoriju yang keluar. Akibal wiladati yang mengiringi ibu-ibu yang melahirkan. Wilada itu melahirkan. Akibah yang mengiringi. Al wilada melahirkan. Nah, di keterangan bawahnya itu di nomor 5 itu kan ada keterangan bi ayyakuna qabla mudi khamsata asyara yauman minha. Termasuk juga yang keluar darah yang keluar 15 hari sebelum itu, pendarahan maksudnya. Itu juga dikategorikan nifas di sini. Bi ayyakuna qabla mudi khamsata asyara yauman minha. Itu termasuk juga disebut nifas. Bukan darah haid ya, darah nifas. Tapi hukumnya nanti sama ya antara haid dan nifas. Maksudnya tidak perlu penjelasan secara detail ini. Tapi kalau butuh butuh keterangan misalnya kok pendarahan itu apakah masih sholat atau enggak. Nah, kalau dihukumi nifas berarti enggak dia ya. Kalau pendarahan dan pendarahan karena proses melahirkan dengan pendarahan karena sakit ya atau istihadah itu kan bisa dibedakan ya. Nanti keterangannya bisa nanya ke bidannya ya. Jadi ada pendarahan itu yang pokoknya yang mengiringi melahirkan itu disebut nifas, atau pendarahan yang karena sakit atau karena hentakan atau karena jatuh misalnya. Kalau itu tidak mengiringi kelahiran itu disebut istihadah. Gitu ya. Revisinya itu. Tapi kayaknya nggak ada ya pendarahan sebelum melahirkan sampai 15 hari gitu ya. Tapi ini keterangannya ada, berarti dulunya mungkin ada. Kasihan sekali ya ini sampai 15 hari prosesnya itu. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu waqti imkanil haidi
Awal waktu imkanil haidi. Awal waktu imkan yang mungkin al haidu haid. Jadi sama ini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab mirip-mirip. Awal waktu yang mungkin untuk haid wa ghalibu dan umumnya. Umumnya orang haid itu kapan? Wa akhiruhu dan akhirnya. Orang umumnya itu paling lambat orang haid itu kapan? Itu maksudnya ya. Ghalib itu umumnya. Wa akhiruhu dan akhirnya atau paling lambat itu ya. Awal waktin awal waktu yumkinu yang mungkin antakhido haid fihi di dalam waktu almar'atu perempuan, urutannya gitu ya. Almar'atu perempuan. Nah, itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia waktu yang awal waktu perempuan untuk haid itu biasanya tis'au sinina umur 9 tahun ya. Atau anak-anak gadis mulai haid itu umumnya dimulai dari umur 9 tahun. Komariyatin, tahun Komariah atau Hijriyah ya. Komariah atau Hijriyah. Berarti kalau beda antara Komariah dengan Masehi, Hijriyah dengan Masehi itu kan berarti bedanya 10 hari setiap tahun. Berarti kalau 9 tahun Komariah berarti kira-kira Masehinya itu cuman 8,5 tahun. Kan dikurangi 8 bulan ya. Dikurangi 10. Kurang 90 hari ya. Berarti 3 bulan. Berarti 9 tahun kurang 3 bulan ya. Kira-kira itu dimulainya. Maksudnya ini untuk jaga-jaga. Maksudnya untuk jaga-jaga. Kalau punya anak gadis, maksudnya kalau udah menjelang umur 9 tahun, pokoknya harus jaga-jaga. Wa ghalibuhu dan umumnya. Nanti habis ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, tapi kita habiskan dulu ya. Wa ghalibuhu dan umumnya isruna sana. Umumnya itu 20 tahun. Masa begitu ya? Lambat banget ya. Isruna wa ghalibuhu isruna sana. Ini menurut kitab ini yang basicnya itu ditulis berdasarkan riset atau istiqro ya. Istiqro itu riset kuantitatif yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di pintu Ka'bah, di pintu Madinah ketika itu. Udah tahun sekian ya, masa Imam Syafi'i. Dulu ya. Wala akhirolahu dan tidak ada batas orang haid itu maksimal umur berapa itu nggak ada batas. Maksudnya ini untuk ngasih ruang bagi orang-orang yang tidak normal ya. Perempuan atau mempunyai karakter perempuan tapi kok tidak haid sampai tua. Maksudnya itu. Nah, ibu-ibu sekalian ini adalah bagian dari fikih yang murni riset ya. Istiqro tadi ya. Artinya apa? Nanti kalau ada perkembangan itu berarti berubah di lapangan itu. Kenyataannya. Nah, saya pernah mendapatkan penjelasan dari Profesor Sukoso ya. Itu ketua BPJPH. Badan Jaminan Produk Halal. Yang itu pakar rekayasa genetika. Kata beliau itu banyak produk-produk rekayasa genetika, baik binatang maupun sayuran, itu yang menyebabkan proses reproduksi itu lebih cepat. Terutama ayam, ya, anak-anak perempuan atau anak laki-laki yang makan ayam, yang mengalami pemutusan fase reproduksi, biasanya kan 6 bulan, atau bahkan tahunan ya Bu ya. Dulu ayam itu kalau kita ngingu ayam, itu bisa setengah tahun ya, baru siap dipotong. Nah, sekarang sebulan sudah dipotong. Nah, pemotongan siklus reproduksi itu bisa mempercepat siklus penuaan anak laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan heran misalnya dulu disebutkan rata-rata itu isruna sana 20 tahun. Sekarang nggak mungkin 20 tahun itu udah tua banget ya. Nah, ini kan berarti terjadi perubahan. Nah, saya lagi tadi disebutkan hukum haid ini murni dilakukan
Kalau yang kita baca ini berdasarkan istiqro' Imam Syafi'i ya. Tidak ada nas yang secara ketat haid itu harus berapa hari. Ini kan perkiraan Imam Syafi'i yang didasarkan atas riset. Nah, maka mau tidak mau perubahan pola makan. Kemudian nanti yang paling penting itu KB ya. Yang paling KB yang pasti ngerubah siklus reproduksi itu akan menyebabkan berubah semuanya. Selain memang ada ibu-ibu yang punya kebiasaan berbeda dengan umumnya. Ya kan ada yang tidak 20 hari. Istri saya itu 35 hari ya Bu ya. Sebulan lebih ya maksudnya. Baru haid lagi. Nah, ini pengecualian ini yang tahu adalah yang bersangkutan. Tapi nanti yang penting kan bisa ditandai ciri-cirinya atau kebiasaannya. Jadi nggak harus pakem gini ya. Mentang-mentang Imam Syafi'i ngomong rata-rata umur 20. Nanti sudah keluar darah haidnya tapi belum umur 20 bukan berarti nggak keluar gitu ya. Ini menandai ya. Dulu begitu ya polanya. Aqallul haidi wa ghalibu wa aksaruhu. Ini juga berdasarkan riset Imam Syafi'i. Aqallul haidi. Saya membaca cara riset Imam Syafi'i itu saya ingat betul membaca kitab Al-Bajuri ya. Kitab Al-Bajuri jilid berapa lupa tapi halamannya 111 saya ingat itu. Kitab fikih Al-Bajuri. Al-Bajuri itu hasyiahnya Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu kitab takrib itu dijelaskan lagi dengan kitab Fathul Qorib, dijelaskan lagi dengan kitab Bajuri, namanya hasyiahnya. Itu di jilid berapa ya? Jilid 1 kan enggak salah. Insyaallah jilid 1 halaman 111 itu menjelaskan di tengahnya menjelaskan proses istiqro'nya Imam Syafi'i, risetnya Imam Syafi'i sampai menghasilkan kesimpulan ini. Aqallul haidi paling sedikitnya haid. Wa ghalibu dan umumnya haid. Wa aksaru dan paling lama haid. Ini hasil riset Imam Syafi'i. Aqallul haidi paling sedikitnya haid, wa ghalibu dan umumnya haid, wa aksaru dan paling banyak haid. Atau harinya ini maksudnya ya. Aqallul haidi paling sedikitnya haid. Udah ada di atas ya. Yaumun wa lailatun sehari semalam. Yaumun wa lailatun sehari semalam. Sama wa huwa arba'un wa isruna sa'atan 24 jam. Di bawah keterangannya itu. Di dalam jam yang istiwa maupun jam yang dipakai di umumnya itu pakai 24 jam sama ya. Umumnya 24 jam. Kok umumnya paling sedikit. Wa ghalibu. Oh nah, ini ada penjelasan nih, ada tambahan dikit. Bi haitsu law wada'at, ini di nomor 9 ini, paling pojok di bawah itu. Bi haitsu law wada'at qitnatun au nahwuha la talawwasat. Maka bi haitsu sekiranya law wada'at ketika ibu-ibu itu memakai kutna atau kapas itu aunahu atau sejenisnya la talawasat, maka kapasnya itu akan kena ada darahnya itu ya. Jadi maksudnya gini, sehari semalam itu bukan berarti harus mengalir ya, bukan berarti harus mengalir. Tapi kalau misalnya pakai kapas kemudian ibu tahu caranya sendiri lah ya. Itu kemudian ada bercak darahnya itu sudah disebut dengan haid ya, tanpa harus mengalir itu disebut haid. Nah, kapan kita menandai itu? Misalnya kalau ada tanda-tanda ya, yang pertama pasti harinya dong, rutinitasnya gimana, kemudian ada tanda berasanya, baik berasanya secara psikologis maupun berasa emang ini ibu-ibu bisa merasakan sendiri. Nah, ketika sudah masanya itu, maka kemudian dilihat dengan kapas itu ya, gitu ya. Lanjut dulu. Wa ghalibu dan umumnya situn au sab'un. Umumnya haid maksudnya ya. Situn 6 hari au sab'un atau 7 hari. Ini masih sama ya, kayaknya persis ya. Riset Imam Syafi'i dulu itu dengan ini dengan sekarang persis. Yang beda tadi banget tadi isruna sana tadi ya, 20 tahun umumnya haid itu.
Wa ghalibu umumnya situn au sab'un. Umumnya masa haid itu 6 atau 7 hari. Wa aksaru dan paling banyak. Paling banyak khamsata asyara yauman. Paling banyak itu 15 hari. Paling banyak 15 hari. Artinya begini, Ibu-ibu. Kalau di luar paling sedikit tadi, jadi misalnya di jam ini dilihat kok ada, tapi nanti 24 masa 24 jam itu kok sudah nggak ada dan nggak ada lagi, maka yang kemarin-kemarin itu bukan ternyata. Itu bisa jadi karena pendarahan misalnya, atau karena faktor lainnya, sakit itu disebut istihadah. Sebaliknya juga, kalau sampai 15 hari, kalau melebihi itu ya, kalau sampai 15 hari, kemudian masih ada saja, maka itu tidak disebut sebagai darah haid, tapi istihadah. Nah, kalau istihadah tetap berlaku hukum normal ya. Sholat tetap, tapi harus dibersihkan. Nanti ada penjelasannya. Saya tambahkan itu di panjang itu penjelasannya. Nomor 1 di bawah itu, nggak usah dimaknanya tapi saya jelaskan aja. Fa in zada 'alaiha fa huwa istighadatun kama marra. Apabila lebih, jadi nomor 1 bawah itu catatan kakinya. Fa in zada 'alaiha fa huwa istighadatun kama marra. Apabila bertambah atau lebih dari 15 itu maka disebut istighadah. Sebagaimana telah dijelaskan. Wal istighadah, adapun istighadah enggak usah dimaknani penjelasannya. Hadasun daimun fala tamna'u syai'an mimma yamna'u bil haidi. Itu hadas. Istighadah itu hadas sama dengan pipis ya. Atau sama dengan orang yang beser ya. Udah di ini tapi keluar aja, itu tetap sholat, wajib sholat. Tapi dengan ditutup benda, sesuatu yang menyebabkan itu enggak melebar ya, pakai pempes ya, atau pakai pembalut. Atau kalau orang yang beser, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang biasa ada ketawa dikit kemudian beser, biasa itu bukan berarti dia bebas nggak wajib sholat, tapi wajib nutupin itu ya, wajib itu sehingga nggak nggak ngalir, tapi tetap wajib sholat ya. Itu sama dengan orang yang istighadah. Nah ini kelanjutannya. Fata usulu al mustahadatu farjiyah. Orang yang istighadah itu tetap harus dibersihkan itu. Farjinya sama dengan orang yang pipis. Sumatang sawu sumatatawadhu fil wakti. Kemudian dibersihkan, kemudian wudu. Tapi setelah masuk waktunya, ya itu baru boleh. Setelah masuk waktu, ini khusus bagi orang istighadah ya. Wa tabadaru bisalah, kemudian sholat. Fa in akhirat li ghairi maslahatis shalah ista'nafat. Nah, apabila pokoknya di dalam ketentuan madhab Imam Syafi'i itu tetap diusahakan ya bagaimana itu bisa bersih ya, istighadahnya itu, atau yang pepernya atau yang besernya itu diusahakan udah bersih. Tapi kemudian kalau masih dia takut keluar, itu dijaga-jaga. Jaga-jaga, dikasih pempes. Kalau masih keluar saja ya tetap dimaafkan ya. Tetap dimaafkan, nggak usah mengganti sholat. Tapi nanti kalau sholat lagi udah diambil lagi, dibersihkan lagi. Itu namanya istighadah, sama dengan peper tadi ya. Istighadah, ya, pokoknya selain darah haid itu istighadah. Berikutnya kita lanjutkan dulu, nanti baru pertanyaannya. Aqallu tuhri, paling sedikitnya suci. Bainal khaidotaini, di antara dua haid. Aqallu tuhri, paling sedikit masa suci ya. Bainal khaddo, ini antara dua haid. Haid dan haid lagi, itu masa sucinya. Wa ghalibu, dan umumnya, paling sedikit masa suci, dan umumnya wa aksaru, dan paling banyak masa suci. Sama seperti awal tadi. Aqallu tuhri bainal khaidotaini, paling sedikitnya suci di antara dua haid, sama ya dengan atas persis. Paling sedikit itu khamsata asyara yauman, 15 hari, khamsa asyara. Wa ghalibu, dan umumnya arba'atun wa isruna yauman, umumnya 24 hari. Berarti haidnya 6 hari atau 7 hari ya. Wa ghalibu arba'un wa isruna yauman, umumnya masa suci itu 24 hari. Au salasun wa isruna yauman, atau 30 hari.
Loh, berarti ada ya 30 hari di sini. Umumnya 24 hari atau 30 hari. Ya, masa suci. Masa suci antara 2 haid itu. Ya, berarti sama. 36 hari sekali berarti ada ya ternyata yang ini. Ada, sudah ada. Dari dulu sudah ada. Yang siklusnya itu haidnya itu tidak setiap bulan, tapi berapa hari sekali? 36 hari sekali atau 37 hari sekali. Itu ya. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan bagi paling lama masa suci ya. Ini untuk yang menopause ya. Ini untuk yang menopause, nggak ada batasan suci terus gitu ya. Nah, ibu-ibu jangan khawatir, sekarang banyak teknologi atau penemuan medis ini banyak sekali untuk ibu-ibu yang menopause, nanti baca sendiri ya. Menopause itu kan ya otomatis hasrat itunya berkurang. Tapi tetap aja ada penemuan teknologi itu, alat-alatnya mau yang menuju itu nanti baca sendirilah, banyak sekali ya. Saya tidak kompeten menjelaskan itu. Aqallu zamanin nifasi wa ghalibu wa aksaruhu, sama ya, paling sedikit masa zaman atau masa nifas wa ghalibu dan umumnya, wa aksaruhu dan paling lama. Aqallu zamanin nifasi, paling sedikit masa nifas iku lahdotun, satu tetes. Ada nggak ya? Ada ya, karena kasusnya ada ya. Mungkin bayinya terlalu kecil atau mungkin udah pengalaman banget melahirkan gitu misalnya ya. Wa ghalibu dan umumnya masa nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaru dan paling lama sittuna yauman, 60 hari. Ya, otomatis kalau sudah melewati 60 hari itu, meskipun keluar itu dihukumi istihadah, gitu sama. Kalau udah lewat 60 hari dihukumi istihadah. Dikit lagi baru kita tanya jawab. Ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Ma sesuatu yahrumu yang haram bil haidi karena haid, wan nifas dan nifas. Nah, gitu-gitu kan ibu-ibu udah paham mestinya ya. Yahrumu haram bil haidi karena haid, wan nifas, gitu masih enggak usah dimaknani lagi. Yahrumu bil haidi wan nifasi ahada asaro syai'an. Haram bil haidi karena haid, wan nifas dan nifas ahada asaro syai'an. Ahada asaro itu berapa? 11 syai'an, macam ya. 11 sesuatu ya, 11 macam lah maksudnya. Apa saja yang haram? As-sholatu sholat, wa tawafu tawaf, wa mashul mushafi dan megang mushaf, wa hamlu dan membawa mushaf, gitu ya. Sama seperti ketika kita hadas kecil ya, bagian ini. Nanti ada tambahannya. Nah, di sini tidak ada sa'i ya, ibu. Nanti sa'i boleh. Sa'i. Nah, tawaf yang enggak boleh. Nah, bahkan belakangan itu para ulama mu'asyirah, para ulama terkini itu memperbolehkan ibu-ibu suntik penunda haid. Ya, untuk kepentingan tawafnya. Yang paling inti kan tawaf sama sholat-sholatnya di sana itu. Ya, tapi misalnya setelah tawaf selesai semua, tinggal sa'inya kok dilalah itu keluar darah haidnya, maka masih nggak apa-apa. Karena sa'i itu boleh. Tidak harus dalam kondisi suci. Nah, ada pertanyaan juga, sekalian jawab yuk. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau memindahkan mushaf? Nah, selagi dalam rangka ikhtiroman, itu kayak ada mushaf jatuh gitu ya, atau mushaf kok di bawah banget gitu, kita pindahkan, itu darurat. Ya, kecuali kalau ada orang lain, anak kita, tolong itu Qur'annya diangkat gitu ya. Tapi kalau emang harus kita yang angkat, itu ikhtiroman, menghormati Al-Quran itu. Jangan sampai Al-Quran ada di bawah. Nah, itu dimaafkan ya. Jangan kemudian gara-gara misalnya kemudian ada Al-Quran jatuh didiemin ya, enggak lah, enggak segitunya. Pakai kain kan, kain itu untuk membawa, sama aja sih, sama aja bohong ya itu. Kayak misalnya nyentuh orang kan, nyentuh suami istri kan batal. Tapi kalau pakai kain, coba sih aku mau mencium ya istri atau suaminya pakai kain penutup gini ya, batal. Itu maksudnya kan akal-akalan aja itu sebenarnya. Substansinya kan mencium itu dan membawa itulah, itu ya.
Nah, jangan sampai kita ngakali hukum ya. Emang Allah nggak tahu apa. Kayak misalnya ngelihat wanita atau melihat pria yang bukan muhrim kemudian berdosa. Kalau melihat langsung, tapi kalau melihat pakai spion berarti nggak dosa dong. Itu kan akal-akalan juga sama aja. Sama aja ya misalnya. Ada ibu-ibu melihat Pak RW gitu misalnya. Lihat Pak RW pakai spion gitu. Ya sama aja kan substansinya melihat. Nah, tapi Al-Qur'an tadi apa namanya kecuali terpaksa ya untuk menghormati. Nah, tambahan lagi wallabsu wallabsu fil masjid. Wallabsu fil masjid dan berdiam di dalam masjid. Enggak boleh juga. Berdiam ya, bukan lewat ya. Nanti ada sendiri. Berdiam kalau memang udah haid ya jangan di masjid lah ya. Kalau misalnya ada rapat atau apa di serambinya, di luarnya ya, jangan di dalamnya masjid tuh. Wa qiraatul Qur'ani biqasdil qira'a wa qiraatul Qur'an dan membaca Quran. Ini larangan bagi orang yang haid ya dan nifas. Wa qiraatul Qur'an dan membaca Quran biqasdil qiraati dengan niat membaca. Dengan niat membaca kayak kegiatan niat membaca. Nah, kalau membaca Quran dengan niat zikir ya misalnya zikir, kan banyak sekali zikir dan doa itu yang berasal dari redaksi Al-Qur'an. Boleh zikir ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ya, ya, ya kan niatnya dikir berarti ya. Kalau niatnya dikir tapi tetap nggak megang ya. Iya, ya handphone yang megang ya sama aja maksudnya. Itu membaca. Megang handphone. Ya kan misalnya buku itu bisa berisi macam-macam. Ya saran saya itu kalau lagi dapet, kalau lagi haid itu membaca ayat-ayat yang sudah dihafal saja. Maka itu pentingnya kita punya stok hafalan itu. Hafalan Al-Quran nanti atau nanti nirukan kaset nggak apa-apa niatnya dikir ya, niatnya dikir kaset. Ya tetap sama aja Bu, megang mushaf meskipun ini kertas kan ini medianya aja. Zaman dulu malah belum ada kertas. Zaman dulu nulisnya di pelepah kurma, di daun, di kulit pohon itu. Ya sekarang ada handphone. Nggak apa-apa, dengerin. Hmm, hmm, boleh dengerin aja. Atau baca pun nggak apa-apa. Kok bukan baca. Atau melafatkan tapi bukan niat untuk membaca. Zikir ya. Hafal itu zikir maksudnya. Kita zikir ya yang nggak harus berurutan ya. Tapi kita dalam rangka zikir misalnya kita ikut apa namanya tahlilan. Itu kan zikir ya. Tahlilan itu niatnya zikir. Atau kita misalnya takut malam-malam sendirian tapi sedang haid ya baca Qul a'udzu birabbinas atau ayat kursi itu nggak apa-apa itu maksudnya tidak dengan niat membaca tapi zikir. Berikutnya wasaumu puasa nggak boleh puasa wasaumu dan puasa. Nah ada apa namanya ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya sudah suci ya, tapi belum sempat mandi. Sudah suci tapi belum sempat mandi. Nah, misalnya sucinya itu apa namanya? Makanya cara mengecek sudah suci atau belum itu yang paling benar itu sebelum waktu sholat habis. Ini sering saya sampaikan ya. Sebelum waktu sholat habis. Jadi ibu-ibu jangan males ya karena haid. Mentang-mentang pernah haid itu nunggu ngelihatnya itu nanti setelah waktu sholat habis. Ini terutama yang paling kredit itu waktu subuh. Males nih ntar-ntaran aja deh. Padahal sebenarnya dia sudah suci tuh sebelum waktu subuh habis. Jadi waktu ngecek kesucian kalau udah mendekati biasanya suci ya itu sebelum waktu sholat habis. Kalau subuh ya sebelum waktu subuh habis sebelum jam 5:30 itu ya. Atau coba lihat ya waktu terbit nanti jam berapa. Kemudian semua waktu kemudian subuh, zuhur juga begitu nanti sebelum waktu zuhur habis jam 2:30 gitu kira-kira ya. Pokoknya cukup buat mandi dan buat sholat. Kemudian waktu asar juga sebelum waktu asar habis. Bahkan maghrib pun begitu mestinya. Dan sekarang kan nggak ada takut kedinginan, nggak ada air hangat kalau misalnya masih dingin gitu ya. Atau isya pun juga begitu.
Ya jadi jangan apa namanya main-main ya, jangan main-main nunggu entar-entaran aja deh. Jadi sengaja tidak mengecek apakah sudah suci atau enggak karena males saja dan sengaja biar nggak sholat. Nah itu yang kadang-kadang sembrononya di situ. Jadi sengaja emang nggak dicek biar nggak tahu apa suci atau enggak, itu berarti sengaja. Gitu ya. Bahkan ada pendapat yang sangat hati-hati, ya. Kalau sucinya di waktu asar, nanti waktu duhurnya pun harus sholat. Ini pendapat yang sangat hati-hati. Tapi kita nggak usah ngikut itu kalau terlalu susah. Yang pasti di akhir waktu harus dicek. Di akhir waktu sholat itu dicek. Kalau ya, sekali lagi kalau memang itu waktunya suci, tapi kalau memang waktunya masih belum suci ya enggak, gitu ya. Lanjut dulu, wasomu puasa watolaku dan tolak, enggak boleh suami menceraikan dalam keadaan istri haid itu. Enggak boleh, itu haram, suaminya dosa. Tapi bukan berarti cerainya enggak sah, cerainya tetap sah. Karena ini riwayatnya kan turun bagi putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu menceraikan istrinya pada saat haid, dilaporkan kepada Nabi. Bahkan usulan Sayyidina Umar, Nabi ini anak saya kok jahat banget ini, istrinya lagi haid kok lagi diceraikan, tolong tolong dibilangin anak saya gitu ya. Tapi yang bilangin Nabi akhirnya jadi hukum. Nah, akhirnya turun ayat itu, janganlah menceraikan istri pada saat haid. Tapi cerai, kata cerai yang sudah diucapkan itu bukan berarti tidak sah. Cerainya tetap sah, tapi haram. Yang menceraikan atau laki-lakinya dosa, gitu ya. Atau perempuannya juga nggak boleh meminta cerai pada saat kondisi haid. Nah, secara psikologis juga kondisi pada saat tidak normal ya. Bisa jadi karena lakinya suntuk banget, atau bisa jadi ibunya karena psikologi itu. Haid itu kan kadang-kadang tak terduga ya, emosi gitu ya. Makanya pada saat gitu kalau misalnya takut emosi ya menghindari ngobrol-obrolan yang itu, atau kalau perlu diem-dieman aja. Misalnya itu ya. Kemudian lagi wal mururu fil masjidi ainda khaufit talwisi. Wal mururu, dan dilarang juga lewat fil masjidi di dalam masjid, lewat saja. Kalau tadi kan yang jelas nggak boleh itu diem di masjid. Kalau ini lewat saja, inda khalwis talwisi, apabila takut atalwisi ngalir ya. Atalwisi atau ngalir. Kalau sudah pakai pembalut ya nggak mungkin ini ya. Kalau sekedar lewat aja nganterin mic atau nganterin barang apa, itu lewat aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu diem di situ lama itu. Kemudian wal istimta'u, istimta' itu bersenang-senang ya, dengan suaminya maksudnya. Wal istimta'u bima bainas surrati war rukbati. Wal istimta'u bersenang-senang dengan suaminya bima, dengan sesuatu atau bagian badan bainas surrati war rukbati, antara pusar dan dengkul. Itu enggak boleh. Selain itu boleh kalau mau ya. Wal istimta'u yang enggak boleh juga bersenang-senangan dengan suaminya bima bainas surra, dengan sesuatu baina suruh antara pusar warukba dan dengkul, itu nggak boleh. Dan terakhir at-thaharatu, nggak boleh juga bagi orang yang haid, at-thaharatu bersuci biniyatit ta'abudi, dengan niat ibadah. At-thaharatu bersuci biniyatin ibadah, dengan niat ibadah. Misalnya bersuci untuk wudu, karena nggak boleh pada saat haid ya. Bersuci pada saat haid nggak boleh. Tapi berwudu pada saat haid itu nggak boleh. Kalaupun mandi ya mandi, bukan mandi besar ya, mandi saja. Jangan sampai kemudian gara-gara haid terus males mandi, ya pokoknya korot-korot gitulah ya. Jadi dibiasakan sewajar mungkin ya, dibiasakan sewajar mungkin kondisinya. Jangan kemudian karena haid itu karena haid ini kan udah nggak mandi, nggak apa, kumus-kumus gitu ya bahasa Jawanya itu ya. Apa bahasa Indonesianya apa itu? Jadi nggak merawat diri sama sekali. Nah, tetap bertindak wajar dan mandi seperti biasa. Cuman mandinya tidak diniatin mandi besar. Kemudian cuci muka juga nggak apa-apa, cuman tidak diniatin wudu, karena nggak boleh wudu. Kecuali kalau mandi besar. Kalau mandi besar itu kan kemarin sudah dijelaskan, pertemuan kemarin itu cara yang paling bagus itu mandi besar itu pertama cuci tangan, kemudian kumur-kumur. Kemudian menghirup air dari hidung, kemudian wudu. Wudunya nanti belakangan nggak usah wudu lagi juga nggak apa-apa.
Oh, maaf, cuci tangan kemudian mencuci kemaluan, maaf ya. Mencuci apa namanya? Habis pipis, habis BAB itu baru kemudian ngambil air hidung, kumur-kumur, baru wudhu, baru mandi. Mandinya kemarin ya, udah dijelaskan paha kanan 3 kali, paha kiri, kemudian ini pundak kanan kiri, baru sabunan, baru itu kepala terakhir, keramasnya itu terakhir. Tapi itu dalam satu rangkaian, jangan langsung tiba-tiba kepala gitu ya. Ada banyak apa namanya berita itu ya, langsung meninggal di kamar mandi itu salah satunya itu. Nah, ibaratnya apa namanya es itu ya, masih itu langsung apa namanya panas kemudian langsung dikasih es itu, nyes gitu langsung itu bahaya. Nah, belakangan juga ternyata ada keterangan bahwa saraf antara leher, saraf dan aliran darah dari leher ke kepala itu paling lambat. Kalau dari sini cepet, tapi di sini lambat ya, sarafnya mengecil, lambat. Jadi apa namanya perintahnya itu lambat di sini, meresponnya itu sehingga kaget, shock dan bisa jadi nanti jatuh dan kadang-kadang terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Wallahu alam bisawab, ini penjelasan tentang cara bersuci dari najis dan haid dan nifas. Nanti yang tayamum dibahas minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nih. Atau dibaca pertanyaan kemarin tuh yang ada loh, yang belum kejawab. Ya, Bu. Silakan. Kista itu Kista itu kan bukan ini ya, bukan keguguran ya, beda ya. Kista itu kan penyakit ya. Kista itu kan penyakit berarti ya murni istihadah ya. Tapi kalau keguguran tadi atau kuret itu kan apa namanya nifas ya, sama nifas. Kalau apa namanya terkait bayi ya. Kalau terkait bayi, tapi kalau murni penyakit berarti istihadah. Nah, di tengah-tengah istihadah itu coba ditanyakan ya. Di tengah-tengah istihadah habis kuret itu apakah normal ininya? Apa namanya? Haidnya seperti biasa, masih normal ya? Meskipun kuret ya. Oh, kalau normal berarti hukumnya haid lagi. Kalau normal, saya nggak tahu ya penjelasan dari bidannya. Jadi kalau orang kuret itu berubah nggak pola ininya, pola haid nggak ya? Kan karena beda ya. Tempatnya dengan kan nggak dari rahim ya, di samping-samping rahim ya. Oke. Berarti istihadah. Udah jelas. Pokoknya yang nggak istihadah itu yang haid dan nifas. Haid itu yang rutin itu, nifas itu yang mengiringi bayi yang melahirkan, baik lahir normal maupun yang keguguran. Kalau yang salatnya itu pas saat darah keluarnya itu atau setelah selesainya? Yang istihadah, yang kalau sholat kan nggak ini, nggak ganti bonus ya. Ya kalau ini kalau apa namanya haid dan nifas kan bonus, ya haid dan nifas kan kok bonus. Oh, kalau istihadah kan wajib sholat bu, tetap sholat. Istihadah itu wajib sholat sama kayak orang tadi tuh, orang apa namanya beser, tetap ditutup tapi wajib sholat. Nah, membersihkan bagiannya itu dan wudhunya itu setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat baru dibersihkan, terus ditutup baru wudhu. Sholat lagi, tetap sah sholatnya. Jadi mestinya juga jangan banyak-banyak minta bonus ya, udah ini. Bonus. Hmm. Hmm. Ya, berarti sholatnya pakai ini aja, pakai sholatnya orang sakit. Bisa dengan duduk, ya, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Tidak harus sholat yang kondisi normal kan, kondisinya kayak orang sakit. Nah, cara wudhunya selama masih bisa wudhu normal atau dibantuin ya, misalnya ya wudhu normal. Kalau nggak bisa ya tayamum. Ya tapi bisa kok wudhu normal, apalagi kan tetap jalan kan bisa ya. Atau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali ya berarti ya.
Kalau selama masih bisa dibantuin pakai wudhu normal di situ ya wudhu. Kalau enggak tayamum. Jadi pada prinsipnya Islam itu mudah ya. Jangan dipersulit, tapi juga jangan menggampangkan ya. Karena beberapa ketentuannya sudah jelas. Nah, nanti apa namanya? Kita patuhi ketentuan itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan para ulama, para ahli fikih. Kalau tetap tidak bisa, ada beberapa rukso ya. Apa namanya? Keringanan-keringanan itu yang sudah dijelaskan tadi. Jadi istihadah tetap puasa, tetap sholat. Ya, tapi kalau haid dan nifas, sholatnya bonus, puasanya ganti. Gitu ya. Masih ada lagi nggak? Ya. Rambut dan kuku ya. Kemarin rambut dan kuku. Rambut dan kuku sebisa mungkin disimpan. Nanti dicuci pada saat kalau kuku jangan deh, dibersihkan aja. Nggak usah potong kuku pada saat haid. Ya, kecuali memang benar-benar apa namanya mengganggu banget ya. Misalnya kena apa-apa tajam kena anaknya gitu dipotong. Tapi rontok-rontoknya sekalian dicuci. Ini hati-hatinya, Bu. Karena ini kan bagian dari anggota badan kita yang belum dibersihkan pada saat ini. Apa namanya pada saat suci. Gitu ya. Disimpan aja. Disimpan ya ini hati-hatinya ya. Namanya kita kan ikhtiyat ya. Ikhtiyat tuh hati-hati disimpan di apa namanya tempatkan di bagian tertentu nanti pada saat kita mandi besar itu baru dibersihkan semua. Makanya kalau pas kondisi haid itu dan kira-kira nggak harus mandi sampai rambut itu ya nggak apa-apa, cukup mandi badan aja. Nanti mandi besarnya setelah itu. Kalau kira-kira tidak gerah banget ya. Nah kalau gerah banget rambut rontok ada rambut disimpan aja hati-hatinya ya. Nanti baru pada saat mandi besar disertakan lagi mandi baru dibuang. Kemudian ada pertanyaan, ini mushaf atau kalimat kata-kata thayyibah yang kececeran itu bisa dibakar aja. Dibakar tapi kalau bisa pas nggak ada anak-anak, karena anak-anak susah memahami itu. Ini Quran kok dibakar ya? Padahal itu kan mushaf yang daripada robek-robek itu ya. Itu dibakar tapi di tempat yang anak-anak nggak tahu kan susah. Kecuali anak-anak udah agak gede bisa dijelaskan. Menggunting kuku, memotong rambut, tunggu nanti ya setelah haid selesai. Memindahkan Quran tadi bisa dalam keadaan sangat terpaksa, Qurannya ada di bawah atau jatuh ya. Tapi kalau normal disuruh pindahkan anaknya aja. Udah terjawab semua. Bolehkah mandi wajib atau junub haid dan nifas pada bulan Ramadan setelah imsak atau setelah adzan subuh? Boleh. Kalau memang sudah suci ya. Karena pada prinsipnya tidak ada dosa yang kita tidak lakukan tanpa tidak sengaja itu. Karena dosa itu harus melalui kesengajaan ya. Kecuali yang nggak tahu tadi dosa-dosa kecil yang kita minta ampun itu. Tapi kalau misalnya kita tidur kemudian kita mimpi basah gitu ya, maaf ya. Kemudian pada saat puasa, kalau kita kemudian nggak boleh puasa kan berarti kita dosa tapi nggak sengaja, bukan kehendak kita. Makanya meskipun belum mandi ya, misalnya pas bulan puasa meskipun belum mandi kemudian misalnya ketiduran nih dalam kondisi terpaksa. Tapi kan normalnya orang bangun subuh sih. Kalau ini kan berarti belum sholat subuh ya. Tapi kan misalnya nggak sengaja itu. Kemudian nanti mandi, sholat subuhnya pasti qadha. Kemudian mandinya itu setelah subuh atau pas pada saat subuhnya itu ya. Atau pas pada saat subuhnya itu nggak apa-apa. Ya, udah terjawab semua. Yang perlu saya ingatkan tadi ya, sekali lagi yang perlu saya ingatkan itu ngecek apakah sudah bersih atau tidak itu sebelum habis waktu sholat. Yang kira-kira cukup untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Kira-kira kalau asar sekarang jam 3 kurang dikit ya setengah 3 itu dicek. Nah, jangan enak-enakan kalau pas mood aja ya. Kalau pas nggak males antar-antaran aja dah gitu. Kalau sengaja begitu bisa jadi ada waktu sholat yang kita lewatkan. Dan kalau itu sudah dilakukan berkali-kali,
sudah dilakukan berkali-kali ya dosalah kita ya. Makanya di dalam ketentuan fikih madhab Syafi'i itu disarankan juga kita untuk i'adatus sholat. Mengulang sholat. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat, kemudian ada orang lain sholat sendirian, itu kita boleh sholat lagi. Niatnya i'adah sholat, nggak apa-apa. Dan juga niatnya juga dalam rangka untuk menambal sholat-sholat kita yang bolong-bolong. Yang kita tidak sengaja. Atau kalau tidak melalui i'adah sholat, ya kita sholat-sholat sunnah. Ya. Sholat-sholat sunnah kita itu qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih. Pokoknya sholat-sholat sunat itu diharapkan juga bisa menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang sengaja maupun tidak sengaja kita tinggalkan. Gitu ya.